Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fida Nurrahma dengan nomor NPM 2206834521. Saya adalah mahasiswi dari program studi fisioterapi vokasi Universitas Indonesia angkatan 2022. Selamat menyimak semuanya. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Siang, saya Farel. Halo Bapak Zeli, selamat siang. Perkenalkan saya fisioterapis Fida Nurrahma yang akan menangani treatment Anda pada siang hari ini. Apa kabar, Pak? Baik, tetapi akhir-akhir ini saya merasakan pegal-pegal di daerah punggung belakang seperti nyeri di pinggang dan nyeri jika melakukan aktivitas seperti melakukan badan ke bawah atau meregangkannya ke atas. Selain itu, kata orang-orang bahu belakang saya juga menonjol. Apakah nyeri yang dirasakan menjalar, Pak? Tidak, fisio. Sudah berapa lama Bapak merasakan keluhan ini? Hampir 2 minggu, fisio. Seberapa sering di satu hari nyeri tersebut muncul, Pak? Apakah rasa nyerinya menjalar ke bagian tubuh lain? Biasanya saat saya jongkok, bungkuk, nyerinya itu muncul, fisio. Selama 2 minggu ini, apakah Bapak pernah berobat untuk mengobati nyeri tersebut? Pernah 1 minggu lalu saya ke tukang pijat, fisio. Apakah Bapak memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, masalah jantung, ataupun sesak napas? Tidak, fisio. Baik, berarti untuk riwayat penyakit Bapak, alhamdulillah aman ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengukur tinggi badan Bapak beberapa minggu belakangan ini? Sekitar 1 bulan yang lalu, 167 cm, fisio. Baik, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, mari Pak ikut saya untuk mengukur tinggi badan Bapak terlebih dahulu. Baik, fisio. Sekarang kita akan melakukan observasi dari 3 posisi, yaitu anterior depan, posterior belakang, serta lateral dari samping. Mari Pak ikut saya. Baik, sekarang kita akan melakukan observasi untuk mengetahui dan mendeteksi penyakit apa yang Bapak alami sekarang. Dan selanjutnya saya akan memeriksa dari 3 posisi tubuh Bapak. Yang pertama dari posisi anterior tampak depan, lalu posisi lateral dari tampak samping, dan posisi dari posterior tampak belakang. Baik, Bapak boleh menghadap ke saya ke arah anterior. Setelah diukur menggunakan postur analisis grid, bentuk tubuh terdeteksi shoulder asimetri dari garis sumbu tengah karena ketegangan flexor lateral trunk. Ruang kosong tubuh sampai lengan dan titik sias pun berbeda, serta hip sedikit elevasi di satu sisi. Dari posisi lateral terdeteksi adanya forward head karena ketegangan extensor cervical, upper trapezius serta levator scapula, dan adanya protraksi scapula ke depan secara melingkar karena ketegangan 100 anterior dan trapezius bagian atas. Dilihat dari posterior, shoulder tidak simetris karena ketegangan upper trapezius, levator scapula serta rhomboid dan adanya posterior pelvic tilt. Anamnesis tadi menghasilkan diagnosa skoliosis vertebra torakal 7 sampai lumbal 1 berbentuk C sebesar 30 derajat dengan keluhan tinggi badan yang menurun 5 cm setelah tadi kita periksa, dan terasa nyeri di pinggang seperti nyeri pada punggung karena adanya spasme otot paravertebra lumbal, keterbatasan LGS trunk yang menyebabkan adanya gangguan atau keterbatasan dalam aktivitas fungsional seperti membungkuk, jongkok, berdiri, dan berjalan jauh. Skoliosis merupakan kelainan bentuk pada tulang belakang, di mana terjadi pembengkokan tulang belakang ke arah samping kiri ataupun kanan. Kelainan skoliosis ini dapat terlihat sangat sederhana, namun apabila diamati lebih jauh, sesungguhnya terjadi perubahan yang luar biasa pada tulang belakang. Pada kebanyakan kasus, penderita tidak merasakan adanya gangguan, kemudian pada kondisi yang lebih parah baru dirasakan adanya ketidakseimbangan posisi toraks, skapula, shoulder jika diamati lebih dalam. Jadi, untuk metode intervensi yang akan Bapak jalankan sekarang adalah dengan terapi latihan untuk penguatan dan peregangan otot-otot flexor, ekstensor sendi pada lumbosakralis, dan otot-otot sendi paha. Terapi latihan ini dapat menambah lingkup gerak sendi dan mengembalikan sikap postur pada skoliosis. Baik, setelah saya menjelaskan beberapa metode intervensi yang akan kita lakukan, sebelum kita ke praktiknya, apakah ada yang ingin Bapak Zili pertanyakan? Tidak, fisio.
Mari Pak ikut saya. Baik Bapak, setelah kita melakukan deteksi dari penyakit yang Bapak alami yaitu skoliosis, sekarang adalah waktunya kita untuk mempraktikkan metode intervensi yang dapat Bapak jalankan hari ini. Dan Bapak sekarang boleh mengikuti instruksi saya untuk terlungkup di bed yang sudah disediakan. Saya nantinya izin memegang bagian tubuh Bapak ya Pak. Silakan. Treatment yang pertama, Bapak bisa melakukan gerakan secara aktif, dorong tangan saya ke arah posterior atau belakang. Push me. Stay. Relax. Treatment yang kedua ini masih dalam posisi terlentang. Saya akan melakukan gerakan dengan tahanan ke arah anterior elevasi dan Bapak melawan gerakan dari yang saya berikan. Push me. Stay. Relax. Selanjutnya, silakan posisikan side lying atau miring. Jangan lupa berikan bantalan pada pinggang dan panggul. Posisikan kaki kanan ditekuk ke depan, kaki kiri lurus, serta tangan kanan diarahkan ke atas. Instruksikan pasien untuk mendorong tangan fisioterapis secara aktif. Fisioterapis mencontohkan gerakan selanjutnya, lalu pasien menggerakkan secara aktif, lalu aktif dengan tahanan dari fisioterapis. Dengan posisi yang sama, kita berpindah treatment ke lower extremity pasien. Instruksikan pasien untuk fleksi ankle dan fisioterapis mendorong pelvic pasien ke arah bawah bersamaan dengan pasien mendorong tangan secara aktif ke atas. Dengan posisi yang sama dan handuk satu di pinggang, instruksikan pasien untuk fleksi ankle kanan dan gerakan ke arah atas, up, berikan beban, lalu perlahan turunkan ke belakang bawah, serta rileks. Pasien diinstruksikan untuk posisi merangkak, tangan kiri dimasukkan ke bawah dan tangan kanan ke atas, kaki kanan ke atas, lalu dorong menjauh, tangan kanan ke atas, up, stay, kepala sesuai dengan positioning, dan turun. Selanjutnya, treatment untuk lower extremity, dorong kaki kiri menjauh ke belakang, up, lurus, relax, turun. Lalu kita bisa mengkombinasikan dua gerakan tadi, up, stay, turun. Balik ke posisi side lying, tangan kiri dijadikan tumpuan, kaki kiri ditekuk dan dimasukkan ke dalam, kaki kanan lurus, tangan kanan lurus ke atas, lalu high plank. Up, stay, relax. Posisikan pasien dengan duduk tegak, tambah gerakan pada tangan kiri dengan ganjelan handuk, maka dia akan depresi. Scapula, angkat tangan kanan ke atas, seperti ini secara aktif. Up, lalu bisa kita berikan tambahan lagi, dorong tangan ke atas, up, relax. Instruksikan pasien untuk duduk dengan tegak, panjangkan badan, lalu taruh tangan kanan pasien dari posisi lurus sampai dengan posisi fleksi elbow. Pantau lumbal dan jika dilihat dengan seksama terjadi perubahan pada otot sekitar lumbal yaitu konsentrik dan rileks. Apakah terdapat perbedaan Pak setelah kita melakukan terapi latihan tadi? Badan saya jadi ke stretch fisio. Betul Bapak, itu salah satu tujuannya. Terapi latihan ini bisa Bapak lakukan di rumah untuk menghindari terjadinya trauma berulang dan mengurangi keluhan nyeri yang dirasakan Bapak. Dan Bapak wajib melakukan pola-pola aktivitas yang baik dan benar ya Pak. Untuk evaluasi, sejauh ini Bapak sudah baik dalam melakukan semua terapinya dan belum bisa kita pastikan hasilnya secara signifikan dalam satu kali melakukan terapi. Dan untuk progres FDS, lingkup gerak sendi, serta postur tubuh bisa kita lihat di pertemuan berikutnya. Dalam hal ini, keberhasilan ditentukan oleh tim medis dan penderitanya sendiri. Jadi, mohon kerjasamanya ya Pak. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan program fisioterapi yang telah ditetapkan, beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya menganjurkan agar Bapak mengulangi latihan di rumah yang sudah kita praktikkan tadi minimal 2 kali dalam 1 hari. Dan untuk mengurangi rasa nyeri bisa dengan mengompres punggung bawah dengan handuk yang direndam air hangat atau dengan menempelkan botol yang berisi air hangat pada punggung bawah Bapak.
Baik, sudah dapat dipahami Bapak dari metode intervensi dan instruksi yang sudah saya berikan tadi. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan. Tidak, Visio. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan, pemeriksaan pada hari ini cukup sekian. Terima kasih Bapak sudah berkunjung ke klinik kami. Semoga lekas sembuh Bapak. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.